Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Welfarina Hamer MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kajian buku teks IPS terpadu dan teman-teman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul lagi secara virtual untuk mata kuliah kajian buku teks IPS terpadu. Salat berserta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya di sini saya Putri Nurwidiani akan memandu jalannya diskusi pada siang hari ini. Langsung saja untuk kelompok 3 akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran inovatif untuk pembelajaran IPS secara terpadu. Untuk anggota kelompoknya yaitu Amanda Devi Puspitasari, Defreza Ilham, Isahrul Ulfa, Hasanah Cahya Asih, Putri Nurwidiani, Sendi Ristianto, Siti Khairun Nisa, dan Sinta Mutiara Rengganis. Untuk rumusan masalahnya, kami di sini menyediakan atau memaparkan 5 rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dari model pembelajaran inovatif? Apa saja ciri-ciri model pembelajaran inovatif? Apa saja macam-macam model pembelajaran inovatif untuk pembelajaran IPS terpadu? Bagaimana contoh penerapan model pembelajaran inovatif untuk pembelajaran IPS terpadu? Dan yang terakhir adalah, apa saja kelebihan dan kekurangan model pembelajaran inovatif untuk pembelajaran IPS terpadu? Baik, selanjutnya sebelum kita memulai diskusi pada siang hari ini, alangkah baiknya kita memulai diskusi pada siang hari ini dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pemaparan materi, dan pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Sendi Ristianto. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Saya akan mempresentasikan materi pertama, yaitu pengertian model pembelajaran inovatif. Istilah pembelajaran dapat didefinisikan dari berbagai sudut pandang. Dari sudut pandang behavioristik, pembelajaran sebagai proses pengubahan tingkah laku siswa melalui pengoptimalan tingkah laku sebagai sumber stimulus belajar. Sejalan dengan banyaknya paham behavioristik yang dikembangkan para ahli, pembelajaran ditafsirkan sebagai upaya pemahiran keterampilan melalui pembiasaan siswa secara bertahap dan terperinci dalam memberikan respon atau stimulus yang diterimanya, yang diperkuat oleh tingkah laku yang patut dari para pengajar. Baik, demikian. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Sendi atas paparan materinya. Selanjutnya untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Saudara Defreza Ilham yang akan menyampaikan materi ciri-ciri model pembelajaran inovatif. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan mengenai ciri-ciri model pembelajaran inovatif. Menurut para ahli menyebutkan suatu model mengajar dianggap baik apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki prosedur sistematik untuk memodifikasi perilaku siswa. Yang kedua, hasil belajar yang ditetapkan secara khusus yaitu perubahan perilaku positif siswa. Yang ketiga, penetapan lingkungan belajar secara khusus dan kondusif. Yang keempat, ukuran keberhasilan siswa setelah mengikuti pembelajaran sehingga bisa menetapkan
kriteria keberhasilan dalam suatu belajar mengajar. Yang kelima, interaksi lingkungan agar mendorong siswa lebih aktif dalam lingkungannya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Reza. Selanjutnya adalah macam-macam model pembelajaran inovatif untuk pembelajaran IPS terpadu yang akan disampaikan oleh Saudari Sinta dan Saudari Siti Khairunisa. Kepadanya saya persilahkan. Baik, ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam model pembelajaran inovatif untuk pembelajaran IPS terpadu. Ada beberapa macam-macam model pembelajaran inovatif untuk pembelajaran IPS terpadu. Yang pertama, reasoning and problem solving merupakan bagian berpikir yang berada di atas level memanggil atau retensi, yang meliputi basic thinking atau memahami konsep, critical thinking atau menguji, mengubah, menghubungkan, dan mengevaluasi aspek-aspek fokus pada masalah, mengumpulkan dan mengorganisasikan informasi, memvalidasi dan menganalisis informasi, mengingat dan menganalisasikan informasi yang dipelajari sebelumnya, menentukan jawaban dan rasional, melukiskan kesimpulan yang valid, serta melakukan analisis dan refleksi, dan creative thinking atau menghasilkan produk orisinil, efektif, kompleks, inventif, presentasis, dan penerapan ide. Selanjutnya, inquiry training. Dalam model ini terdapat 3 prinsip kunci, yaitu pengetahuan bersifat tentatif atau menghendaki proses penelitian secara berkelanjutan. Manusia memiliki sifat ingin tahu yang ilmiah atau mengindikasikan penelitiannya. Siswa melakukan eksplorasi dan mengembangkan individual secara mandiri, atau kemandirian akan bermuara pada pengalaman jati diri dan sikap ilmiah. Selanjutnya, problem-based inquiry adalah model pembelajaran yang berlandaskan paham konstruktivistik yang mengakomodasikan keterlibatan siswa dalam belajar dan pemecahan masalah yang otentik, atau address tahun 2004. Selanjutnya, pembelajaran perubahan konseptual. Pengetahuan yang telah dimiliki oleh seseorang sesungguhnya berasal dari pengetahuan yang secara spontan diperoleh dari interaksinya dan lingkungan. Serta pengetahuan baru dapat bersumber dari intervensi di sekolah yang keduanya bisa konflik, kongruen, atau masing-masing berdiri sendiri. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Khairunisa. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk materi yang selanjutnya, yaitu group investigation. Ide model group investigation bermula dari perspektif filosofis terhadap konsep belajar. Untuk dapat belajar, seseorang harus memiliki pasangan atau teman. Kemudian problem-based learning. Problem-based learning adalah salah satu pendekatan pembelajaran dengan membuat konfrontasi kepada siswa dengan masalah-masalah praktis berbentuk illustrated atau open-ended melalui stimulus dalam belajar dari Forgetti pada tahun 1997. Problem-based learning memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, belajar mulai dengan suatu permasalahan. Yang kedua, memastikan bahwa permasalahan yang diberikan berhubungan dengan dunia nyata siswa. Kemudian, mengorganisasikan pembelajaran di seputar permasalahan. Yang ketujuh, penelitian jurisprudensial.
Dasar model penelitian jurisprudensial ini adalah terkait dengan konsepsi tentang masyarakat yang memiliki pandangan dan prioritas yang berbeda. 8. Penelitian sosial. Model pembelajaran penelitian sosial mendasarkan diri pada kemampuan guru untuk melakukan refleksi terhadap kelas yang memfasilitasi siswa. Kemudian, untuk yang ke-9, Snowball Drawing. Model pembelajaran Snowball Drawing adalah suatu model pembelajaran yang diawali dengan pembentukan kelompok yang diawali ketua kelompok untuk mendapat tugas dari guru. Kemudian masing-masing murid membuat pertanyaan yang dibentuk seperti bola ataupun kertas pertanyaan, lalu dilempar, kemudian yang lain masing-masing murid menjawab pertanyaan dari bola yang dibuat oleh tersebut. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Khairunisa dan Sinta Mutiara Rengganis atas paparan materinya. Selanjutnya adalah contoh penerapan model pembelajaran inovatif untuk pembelajaran IPS terpadu yang akan disampaikan oleh Saudari Isahrul Ulfa. Kepadanya saya persilahkan. Yang selanjutnya, contoh penerapan model pembelajaran inovatif untuk pembelajaran IPS terpadu. Yang pertama, example non-example adalah pada materi tokoh-tokoh sejarah di Indonesia dan tokoh-tokoh sejarah pada masa Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Yang kedua, picture and picture adalah pada materi gejala atmosfer dan hidrosfer. Yang ketiga, artikulasi adalah dengan menggunakan media gambar. Yang keempat, mind mapping adalah pada materi kedudukan dan peran anggota keluarga. Yang kelima, make a match adalah pada materi pengaruh letak geografis terhadap aktivitas masyarakat. Yang keenam, think, pair, and share adalah mengenai materi ekspor dan impor. Yang ketujuh, role playing adalah mengenai materi perkembangan imperialisme dan komunisme di Nusantara serta pengaruh yang ditimbulkannya di berbagai daerah. Talking track. Contoh penerapannya adalah mengenai materi jasa dan peranan tokoh pejuang dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang kesembilan, snowball throwing. Contoh penerapannya adalah mengenai materi peninggalan sejarah dari masa Hindu, Buddha, dan Islam. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Isahrul Ulfa atas paparan materinya. Selanjutnya adalah materi yang terakhir tentang kelebihan dan kekurangan model pembelajaran inovatif untuk pembelajaran IPS terpadu yang akan disampaikan oleh Saudari Amanda dan Hasanah Cahya Asih. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan model pembelajaran inovatif untuk pembelajaran IPS terpadu. Kelebihan model pembelajaran inovatif. Yang pertama, melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan. Pembelajaran inovatif melatih siswa untuk berpikir kreatif sehingga siswa mampu memunculkan ide-ide baru yang positif. Di dalam pembelajaran ini, siswa dapat mengembangkan kreativitasnya sehingga bisa menemukan hal-hal baru di era globalisasi ini. Yang kedua, menuntut kreativitas guru dalam mengajar. Dalam hal ini, guru dituntut untuk tidak monoton. Maksudnya, guru harus memunculkan inovasi-inovasi baru dalam proses pembelajaran. Kreativitas guru sangat diperlukan agar proses pembelajaran tidak membosankan. Yang ketiga, hubungan antara siswa dan guru menjadi hubungan yang saling belajar dan saling membangun. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya bisa dipaparkan materinya tentang kekurangan model pembelajaran oleh Mbak Hasanah. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan model pembelajaran inovatif. Jadi yang pertama yaitu siswa yang kurang aktif dalam proses belajar akan semakin tertinggal. Dalam partisipasi aktif, peserta didik sangat
berpengaruh pada proses perkembangan berpikir, emosi, dan sosial. Kemudian yang kedua, memerlukan waktu yang lama. Jadi, dalam pembelajaran inovatif memerlukan alokasi waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan metode pembelajaran yang lain, karena pembelajaran inovatif berusaha meningkatkan kemampuan siswa sehingga pembelajaran memerlukan waktu untuk mencapai tujuan secara optimal. Kemudian yang ketiga, kurangnya kreativitas guru. Masih banyak rasio guru yang mengajar dengan cara lama atau monoton sehingga menimbulkan suasana kelas yang membosankan. Kemudian yang keempat yaitu beberapa pokok materi di pelajaran-pelajaran sulit untuk diterapkan pada pembelajaran ini. Hal ini disebabkan karena penggunaan metode belajar oleh guru yang tidak sesuai, media pembelajaran yang tidak tepat, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada semua pemateri yang telah menyampaikan materi dengan sangat luar biasa, dan teman-teman yang sudah menyimak dengan sangat luar biasa pula. Untuk sesi tanya jawab, bisa beralih ke LMS. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.